Ya, kita akan memantau nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan pagi hari ini. Kita lihat seperti apa. Rupiah menguat 0,36% di 14.867. Sentimen eksternal masih mendominasi pergerakan rupiah hari ini. Pasalnya, sejumlah data krusial dari negeri paman sam atau Amerika Serikat akan dirilis di akhir pekan ini. Rupiah diprediksi akan menguat seiring dengan kebijakan The Fed menaikkan suku bunga 75 basis poin yang masih dianggap kurang hawkish. Selain itu, data PDB AS kuartal kedua di 2022 minus 0,9%, tapi kondisi ini jauh lebih baik dari kuartal pertama di 2022 di minus 1,6%. Namun, pelaku pasar masih harus berhati-hati karena rupiah masih bisa melemah setelah aksi ambil untung Kamis kemarin. Walau posisi dolar Amerika Serikat perkasa, namun kombinasi sentimen dari dalam dan luar negeri bisa menjadi penopang pergerakan rupiah seperti surplus neraca perdagangan dan harga batu bara yang tetap tinggi. Selanjutnya kita lihat bagaimana perdagangan Bursa Efek Indonesia atau IHSG pada perdagangan sesi pertama pagi hari ini. Kita lihat pergerakannya cukup signifikan menguat 0,85% di 6.956. Bursa saham Indonesia terpantau menguat lantaran pelaku pasar memiliki ekspektasi bahwa The Fed tidak akan mengerek suku bunga secara agresif ke depannya. Ini karena pelaku pasar masih mencermati efektivitas kenaikan suku bunga Amerika Serikat yang 75 basis poin tadi terhadap kondisi inflasi dunia, terutama Amerika Serikat, kemudian potensi kembali atau tidaknya dinaikkan suku bunga Amerika Serikat. Sementara dari dalam negeri, Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunganya. Kondisi ini sayangnya bisa membuat dana investor asing keluar dari dalam negeri. Beberapa sentimen dalam negeri lain juga turut menopang penguatan IHSG. Misalnya rilis laporan keuangan kuartal 2 2022, perbaikan big caps yang mendorong kenaikan bursa saham Indonesia pada hari ini. Selanjutnya kita juga pantau bagaimana pembukaan bursa saham Asia Pasifik pada pagi hari ini. Setelah kemarin ditutup menguat, pagi ini bervariasi, Nikkei menguat, Hang Seng sayangnya terkoreksi 0,63%, Shanghai Composite menguat 0,14% dan Kospi yang cukup menguat hampir 1% di 2,458 menguat 0,73%. Salah satu yang menarik kalau kita bahas dari kawasan Asia Pasifik adalah Otoritas Moneter Hong Kong atau Hong Kong Monetary Authority HKMA akhirnya kemarin menaikkan suku bunga dasar yang dibebankan melalui jendela diskon overnight sebesar 75 basis poin atau BP menjadi 2,75%. Kebijakan moneter Hong Kong ini bergerak sejalan dengan kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve atau The Fed, karena mata uang kota tersebut juga dipatok terhadap greenback atau dolar Amerika Serikat. Sementara dari dalam negeri, dari negeri saya maksud saya, harga apartemen Seoul pekan lalu melaporkan penurunan paling tajam dalam 26 bulan, sementara volume transaksi di ibu kota turun 73% pada Juni tahun sebelumnya. Kondisi ini bisa menjadi ujian besar bagi pasar properti di kawasan Seoul dan juga Afrika Selatan karena biaya pinjaman meningkatkan kemampuan daya cicilan yang melemah. Korea Selatan memiliki salah satu rasio utang rumah tangga terhadap PDB tertinggi di dunia di angka 104,3% pada kuartal pertama. Selanjutnya kita melihat pada penutupan bursa saham Eropa pada perdagangan Kamis waktu setempat. Kita lihat seperti apa, semua menguat kecuali FTSE 100 yang melemah sedikit 0,04% di 7,345, sementara DAX dan CIC dan Euro Stock menguat 1,23%. Bursa saham Eropa berakhir sebagian besar lebih tinggi pada hari Kamis karena investor global mencerna banyak pendapatan perusahaan, data ekonomi baru dan beberapa pesan yang sedikit kurang hawkish dari Federal Reserve Amerika Serikat. Saham jasa keuangan memimpin kenaikan naik 2,8%. Raksasa minyak Shell dan Total Energies memperpanjang pembelian kembali saham mereka pada hari Kamis kemarin setelah melaporkan laba yang memecahkan rekor. Kedua perusahaan berencana untuk membeli kembali saham gabungan senilai 8 miliar US dollar pada kuartal ketiga. Perusahaan farmasi Perancis Ipsen setelah membukukan penjualan semester pertama yang kuat, sementara perusahaan asuransi jiwa Skor turun 19% setelah mengalami kerugian bersih pada semester pertama tahun ini. Selanjutnya kita beralih ke Bursa Efek Amerika Serikat yang ditutup pagi tadi waktu Indonesia. Semua menguat cukup signifikan dan yang paling menguat adalah S&P 500 1,21% di 4,72, begitu juga dengan Dow Jones dan Nasdaq semua menguat cukup signifikan.
Indeks utama Wall Street naik tajam pada akhir perdagangan Kamis setelah data menunjukkan kontraksi ekonomi pada kuartal kedua. Hal ini membuat The Fed kemungkinan tidak perlu terlalu agresif dalam menaikkan suku bunga. Salah satu saham yang menarik perlu kita cermati adalah kenaikan dan melonjaknya cukup signifikan dari saham Amazon sebesar 12% karena peritel itu melaporkan hasil penjualan kuartalannya mengalahkan perkiraan Wall Street. Saham Ford Motor Co melonjak 6,1% setelah merilis laba bersih kuartalan yang lebih baik dari perkiraan.